terima kasih untuk semuanya, didikannya, doanya. Karena saya juga udah pernah gitu kan. Nah, untuk keluar dari lingkungan yang toksik gitu kan. Dan kita menemukan the true potential. Kadang itu bisa dengan pasangan, kadang bisa dengan pekerjaan, kadang bisa lingkungan pertemanan, kan banyak ya skupnya ya. Tapi kita harus tahu di mana kita dihargai. Mbak Nila, halo, yeay, ketemu lagi. Setelah berapa tahun ya? Wow, sebelum pandemi. Iya. Tapi setelah pandemi udah banyak hal yang terjadi. Termasuk salah satunya sebelum ketemu Mbak Nila udah ketemu ininya dulu nih, Raffinya yang ada di Bursa Saham Indonesia. Amin, Yeay. Alhamdulillah. Selamat ya. Terima kasih. 2022 katanya ini tahunnya anjing. Oh, oke. Alhamdulillah. Tapi perjuangan menuju ke sana Yes. itu nggak mudah. Benar. Tapi pernah ngebayangin gak sih yang awalnya dari trotoar bisa melantai di Bursa Efek Indonesia? Ya, jadi to be honest, Mbak Mary, kita ini sudah running 19 tahun. Saya tuh mulai bener-bener dengan gerobakan warna putih pinggir jalan. Kebayang aja enggak, boro-boro dulu hujan kehujanan, dikejar sama orang gila. Kadang dulu tuh pernah kalau ada orang gila lewat kan kadang ya namanya mereka nggak ini ya, itu suka ngambilin roti, wah ketakutan. Kadang pun karena kita belum ngerti, oh ternyata sewa tempat itu harus izin lokasi gitu ya. Walaupun pakai gerobak, sewa gitu kan. Kita cuma jualan di pinggir jalan, diambil Satpol PP gitu kan. Udah pernah ngalamin semua. Boro-boro yang namanya kita mikir IPO gitu ya, bisa lepas dari gerobakan aja nggak kepikir. Tapi ya alhamdulillah ternyata Tuhan tuh baik ya, sesuai dengan prasangka hamba. Oke. Apa pembelajaran terbesar sebenarnya dalam proses dari trotoar menuju Bursa Efek iya. Jakarta? Pembelajaran terbesar adalah ketika kita merunning sebuah bisnis itu kan kita suka merasa bahwa karena kita yang membangun, jadi kita mikirnya adalah oke, aku yang ngerti semuanya. Perusahaan ini mau dibawa mana, aku juga. Perusahaan ini nggak akan bisa jalan tanpa aku. Biasanya pengusaha makin ini dong, makin bangga ya, makin bahagia ya. Tapi ternyata itu salah gitu. Kita justru harus mendelegasikan gitu. Karena kita namanya berbisnis itu kan is all about working as a team ya. Nah, bagaimana tim kita bisa mensupport, bagaimana kita bisa mendelegasikan, bagaimana kita bisa bertumbuh sebagai sebuah tim, itu yang saya rasa paling penting. Dan alhamdulillah ternyata menempuh jalan yang benar gitu ya. Karena saya tuh memang sebenarnya bukan orang operation, orang orang marketing, orang sales, saya orang yang suka networking gitu kan, mengolah opportunity. Nah, jadi ketika dulu ada di level operation tuh berat banget, gak sabar, kapan aku bisa melepaskan. Sebenarnya delegasinya awalnya begitu dulu sih, kita delegasikan, kita bangun tim, baru akhirnya bisa sewa ruko ya. Wah, itu lompatan bisnis banget tuh zaman dulu, dari gerobakan bisa sewa ruko. Berarti berapa lama tuh dari gerobak ke pindah ke ruko? 2 tahun. 2 tahun. Karena itu pun kita juga udah mulai dapat uang besar karena kita mulai menjual peluang bisnis waktu itu ya. Belum ngerti franchise, tapi masih peluang bisnis. Saya jual gerobaknya, saya jual bahan bakunya gitu kan. Alhamdulillah ada untung, selisih untung. Nah, itu dikumpul-kumpulin bisa sewa ruko. Nah, sewa ruko ternyata kita bisa attract talent-talent yang bagus. Kalau saya dulu dari Surabaya, talentnya dari UNER, dari ITS gitu kan. Mau kalau kerja di UMKM kecil nggak mau dong, maunya harus yang ada bentuk rukonya. Jadi attract good talent dari situ kan. Nah, kita belajar juga waktu itu ada yang namanya harus ada KPI, career development. Walaupun kita itu apa gitu ya, jualan gerobakan aja kok ruwet banget kan. Jadi kalau teman-teman tuh dulu suka ngomong gitu, ya tapi nggak bisa gitu juga, kita mimpinya besar. Itu sebenarnya berawal dari sakit hati sih. Saya dulu kan bisnis mulai 19 tahun, tidak menyelesaikan kuliah. Jadi demi untuk berbisnis waktu itu kuliahnya nggak selesai. Karena kan kebetulan juga memulai keluarga muda ya. Jadi dihadapkan ada 3 nih pilihan, keluarga, bisnis, satunya edukasi gitu kan.
ya udah mau nggak mau dua-duanya, tiga-tiganya nggak bisa dipilih semua karena udah nggak masuk akal jamnya dan kerjaannya. Jadi ya udah yang priority dulu keluarga sama bisnis. Tapi jangan salah, saya juga akhirnya menyelesaikan S2 juga. Tapi walaupun nggak dapat ijazahnya ya, kayak sertifikasi per subjek, tapi edukasi itu sangat penting. Nah jadi dari situ kita juga attract talent bagus gitu ya. Terus makin kesini, wah kok ternyata kalau attract talent bagus itu ibaratnya kayak kita punya iPhone 13. Memorinya besar, aplikasi apa aja bisa dimasukin, nggak kayak BlackBerry dong. BlackBerry kan jarang ngehang, suka ngehang, panas dikit harus dikeluarin baterainya, baru daftar aplikasi beberapa udah nggak bisa. Kan? Nah jadi ternyata saya memerlukan banyak banget orang pinter gitu di tim saya, karena saya pun sama sekali nggak pinter, karena kita nggak bisa, kita tuh owner, kita berharap adalah gua yang ngerti semua, nggak akan terjadi. Dan makin kesini saya pun makin sadar ternyata dari dulu pun saya tuh mendefinisikan diri saya sebagai orang operation, ternyata saya bukan orang operation, saya orang sales, marketing dan orang networking yang mengolah opportunity ya. Seperti itu. Walaupun memang kita bisa operations karena kan kita terjun langsung mau nggak mau entrepreneur spirits, nggak bisa pun dibisain ya kan belajar, tapi sebenarnya potensi terbesarnya bukan di situ. Benar. Makanya nggak boleh lama-lama, harus kita delegasikan ya kan. Tapi kalau ditanya mana dulu nih gedein omset apa hire karyawan, ya kan? Ya itu kayak ayam sama telur ya. Nah, ya tergantung kebutuhannya apa. Tapi kalau saya daripada sebelum butuh lebih baik kita hire duluan. Tapi kita kasih target kan. Tanpa saya kemarin perusahaan bisa achieve 10 misalkan. Dirimu kan fokus tuh di sini nanti ya. Nah, kalau saya kan kemarin campur A B C D E gitu kan, namanya CEO ya, Chief of everything, literally everything ya. Literally everything, betul. Been there ya kan. Nah, kemudian karyawan kita target, ada kamu harusnya paling enggak bulan 1, 2, 10, bulan 3 ya 12, terus naik 15 kan kita target gitu kan. Tapi kan kita fasilitasi juga. Nah di sana pelan-pelan tim bertumbuh gitu ya. Kita mulai attract orang-orang bagus gitu ya. Bahkan tahun 2008 tuh Baba Raffi hampir kolaps itu. 2008? 2009 karena kita pindah dari Surabaya ke Jakarta dan ternyata Surabaya kayak anak ayam kehilangan induknya, Jakarta bertumbuh dengan cepat, tapi kita juga masih kaget. Jakarta itu kan kayak ibu tiri ya gitu. Iya, lebih kejam bahkan dari ibu tiri katanya. Sadis kalau udah macet ya kan. Nah akhirnya dari situ kita attract orang-orang yang bagus gitu ya di level manager, dari orang-orang yang sudah senior manager atau bahkan pernah ada menjabat di direksi ya. Dan ternyata perusahaan itu bisa recover dengan cepat, bahkan kita segera bisa mencetak laba dengan sangat besar. Nah jadi menurut saya kekuatan sebuah perusahaan itu, pembelajaran terbesar ya adalah jangan takut kita tidak memegang kendali terhadap perusahaan. Maksudnya kendali itu semua harus ada kita, malah nggak sehat kalau perusahaan itu tergantung, jadi ketergantungan kan ya. Nah yang kedua, kita tidak berkembang karena Nilam sendiri, Mary Riana tidak berkembang karena Mary doang ya kan, tapi karena timnya gitu ya. Nah ketika tim ini memberikan sebuah cara baru, cara yang lain, nah itu kita akan bisa berlipat ganda dengan cepat. Tapi tentunya harus diawasin ya. Nah, yang ketiga tentunya kita harus punya goals. Goalsnya mau kemana gitu ya. Kalau goalsnya ternyata belum sampai, harus selalu mengambil resiko dengan cara baru. Nggak bisa kita melakukan dengan cara lama. Banyak-banyak nih UMKM berani-beraninya kan mainnya sekarang level tertinggi itu adalah franchise biasanya. Ini ada beberapa gigi nih dalam sebuah bisnis yang kalau saya coba untuk bukan teori kalau saya ya. Kita sederhanakan tahap-tahapnya lah. 5 gigi. Yang pertama? Tahap pertama jualan bisnis, jualan barang. Yang kedua adalah jualan online. Jualan barang tapi online. Kan ini offline, ini online. Terus habis itu yang ketiga adalah jualan reseller. Ya kan? Yang keempat adalah jualan franchise.
Ya, terus yang kelima, yang tadi ini yang offline nggak ada, sorry. Online, reseller, ya kan. Terus habis gitu franchise. Habis franchise adalah VC, venture capital untuk percepatan, mendapatkan pendanaan supaya ekspansi bisa cepat. Yang kelima adalah IPO. Nah itu dia. UMKM selama ini belum pernah loh mimpi sampai IPO. Jadi kita proudly bisa bilang adalah kita UMKM pertama yang bisa IPO ya. Bukan karena kita paling hebat, Mbak Mary, bukan, beneran. Bukan karena kita paling ideal gitu, enggak. Tapi karena kita berani, itu aja. Dan berani berpartner dan berkolaborasi dengan orang-orang yang hebat juga, seperti itu. Dan ini menjadi pembuka jalan sehingga UMKM-UMKM-nya bisa melihat, ternyata bisa ya, gitu kan? Karena kan again sometimes kadang-kadang orang berpikir nggak akan mungkin sampai seseorang membuktikan bahwa itu mungkin dan akhirnya mereka juga bisa mencapai titik itu. Benar. Kita proudly juga secara history ya, Baba Raffi itu adalah franchise gerobakan pertama di Indonesia. Sekarang adalah juga perusahaan UMKM pertama yang IPO. Nah mungkin kelebihan kita dibanding yang lain, kalau orang selalu bilang kenapa sih Baba Raffi kok bisa berkembang sampai seperti ini gitu ya. Ya saya bilang tadi, bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena memang kita berani menggunakan cara baru dan berani mengambil resiko. Itu aja. Mungkin itu adalah kekuatan kita sebagai pemegang market leader ya, karena berani ngambil resiko, itu aja sih. And it's amazing sih, karena kalau misalnya aku lihat kayaknya semua orang Indonesia pasti sudah pernah tahu ceritanya bahwa dari gerobak Surabaya akhirnya pindah ke Jakarta, besar di Jakarta, bahkan sebenarnya brand-brandnya pun juga udah ada di luar negeri banyak banget. Di mana nih? Di India juga ada, di Singapura juga ada, di Malaysia juga ada, ya kan. Tapi tidak ada yang namanya bisnis kalau tidak ada tantangan. Dan saya masih ingat banget terakhir kali kita ketemu sebelum pandemi. Waktu itu kayaknya 2019 ya. Iya, and it was not easy for you. Karena pada saat itu kan sebenarnya ada banyak banget tantangan yang terjadi, ada banyak banget perubahan. Dan apalagi dari segi personal life-nya Mbak Nilam dan juga profesionalnya. Tapi how can it be dari 2019 berarti sampai sekarang 2022 kurang dari 3 tahun bisa bukan cuma bangkit, bukan cuma tetap hidup ya, tapi ini bangkit dan melejit gitu. Aduh, kalau mau tahu cerita hidup kayaknya di Mary lengkap semua ya episodenya ya. Karena kita udah beberapa kali ini kan waktu itu sempet tapi 3 kali ya ini ya, ketiga ya. Betul. Tapi kita nggak tahu, at least saya nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu terjadi tahun 2017 berarti ya waktu itu ya. And then what happened, gimana caranya sehingga sekarang bisa seperti ini. Terakhir Mary kita bicara seperti yang Mary tahu itu saat yang berat ya. Karena kita sempat pecah kongsi at the same time dengan partner hidup juga sebenarnya kan, kehilangan ibu juga, terus company berantakan juga pada saat itu. Tapi memang kadang itu gini Mary ya, gimana ya, bingung kadang kalau sudah mendefinisikan seperti apa. Karena kadang tuh ketika Tuhan memberikan cobaan, yang bisa kita lakukan adalah menghadapi, itu aja. Mau kita ribut, mau kita marah ke Tuhan, mau kita komplain seperti apa, kalau belum waktunya loh, beneran. To be honest, 2017 sampai 2019 saya melakukan apapun itu tidak cukup banyak berarti. Tapi at least waktu itu hutang perusahaan udah lumayan beres ya, udah lumayan pelan-pelan satu-satu udah bisa dibilang ketika saya mau berpartner dengan partner saya itu sudah sehat. Tapi tidak bisa bergerak banyak. Tapi berarti mungkin kita runutin kronologikalnya dulu ya. Berarti kan waktu itu sempat cerai dulu 2017. Nah, tapi kan karena bangun bisnis usahanya bersama, semua aset-asetnya dan juga brandnya kan juga bersama. Nah, pada saat itu otomatis kita setuju, agree bahwa PT Baba Raffi Indonesia harus ditutup. Yang kedua adalah saya harus membangun PT Sari Kreasi Boga dan beliau membuat PT Baba Raffi Enterprise. Jadi ini adalah 2 entity yang berbeda, tidak ada urusan bisnis, tidak ada urusan legal satu sama lain, memang sudah berbeda.
kita membagi juga area operation dari Aceh sampai Jogja, area saya, Indonesia Barat, dan juga untuk beliau menghandle dari Solo sampai Papua. Kalimantan kita bagi area ya, karena ada Kalimantan bawah, ada Kalimantan atas. Nah, setelah itu pun kita juga ya sudah melakukan bisnis secara separate. Merek bisa dipakai berdua. Dan itu semua sudah tertuang di dalam putusan hakim. Jadi putusan tertinggi itu kan sebenarnya putusan hakim ya. Kita kuatkan dengan putusan hakim, jadi supaya kuat. Nah, setelah ini berpisah ya udah kita merupakan entity masing-masing. Nah, 2019 kemudian karena saya pegang Sari Kreasi Boga, Sari itu kan sebenarnya nama saya Nilam Sari ya. Nah, kemudian kita berpartner dengan ada partner. 2020 ternyata corona gitu ya. Tapi justru dengan corona itu kita banyak merubah cara bisnis kita melalui online. Nah, yang kedua kita juga malah bergerak ke arah supply chain seperti itu. Nah, ternyata dengan pressure corona yang luar biasa ya kita semua kena lah ya. Tapi ternyata itu malah menjadi sebuah pivot buat kita yang ternyata malah membawa barokah gitu banget. Nah, dari sana makanya ketika 2022 Baba Raffi memutuskan untuk IPO, kita 90% lebih itu justru kontribusinya dari supply chain. Nah, yang Baba Raffi sebenarnya cuma 5% aja, 5% lebih lah gitu. Jadi memang kita sekarang besarnya adalah di supply chain. Karena kan kalau waralaba as you know ya, keadaan pandemi, kemarin kena sangat terefek banget kan. Benar, dan lainnya. Jadi kita banyak-banyak sekarang malah online seperti itu. Dan lebih banyak ke supply chain-nya sebenarnya. Benar. Jadi udah itu yang berbeda ya. Iya. Nah, ini menarik ya, karena kan kalau tadi Mbak Nilam bilang finding the right partner is very important. The team is very important. Nah, sedangkan kan di saat tahun 2017 nggak mudah banget. Dan justru dari hal itu kan yang awalnya sudah bagus, sudah besar, tapi kayak jadi hancur aja gitu. Benar dan banget harus dan bagi-bagi asetnya juga pasti kan gimana caranya memisahkan siapa punya siapa. It hurts. Dan aset tuh nggak cuma sekedar yang kita ngomong aset tak bergerak ya, aset Facebook, aset Instagram, aset website ya kan. Itu gimana? Wah, banyak banget ya. Kita akhirnya menemukan sebuah kesepakatan sih di sana. Sudah tertuang semua sih. Nah, sometimes kan kadang-kadang setelah orang belajar dari pengalaman, mungkin dia akan lebih hati-hati untuk find the next partner, apalagi dalam usaha kan. Nah, bagaimana caranya Mbak Nilam bisa menemukan partner yang tepat dan memastikan bahwa is he the right partner, ini bener gak nih? Karena kan jangan sampai nanti justru malah berpotensi lagi kan. Benar. Iya, kalau dibilang gimana cara menemukan partner, to be honest pada saat itu tahu atau enggak itu kita harus mencoba ya. Ya kita pasti ada proses due diligence, proses kenalannya dulu, silaturahmi, mencoba dulu gitu kan. Tapi at the end kita nggak pernah tahu juga itu benar atau enggak, itu kita hanya harus menjalani gitu ya. Tapi one of the thing yang saya syaratkan pada saat itu adalah 2017 sampai 2019 itu kan saya menjadi CEO. Mbak Mary, gimana rasanya jadi CEO? Capek ya? Ya, kita harus menjadi yang paling kuat, paling tangguh, bertanggung jawab atas kendaraan ini kan. Tapi kembali lagi, Mbak Mary jadi CEO-nya company yang masih bagus ya. Ini company yang udah, aduh, kan pecah kongsi tuh, waduh. Mary membagi company menjadi dua tuh, aduh, gimana itu ruwet banget ya. Tapi yang saya syaratkan pada saat itu adalah ketika menjadi CEO, and then I decide, this is not for me, this is not who I am gitu kan. Jadi bener-bener tuh realize banget, ini bukan aku gitu ya. Nah, dalam perjalanan sebenarnya banyak banget tuh orang yang kenapa aku mau jadi partnermu? Aku tertarik, aku begini. Tapi akhirnya nggak jadi semua. Kenapa? Karena at the end mereka pasti jatuhnya ngelontor dana, ya kan? Kemudian mentarget kita kan kita menjanji kalau ada partner masuk, otomatis kan harus ada business proposal yang kita ajukan. Ada KPI yang harus bisa di-deliver kan. Proyeksinya seperti apa? Nah, at the end kita yang ditarget, di lock.
Nah pada saat itu kan saya sudah capek mental, fisik dan lainnya ya. Jadi at the end of the day ya saya ngomong saya nggak mau kalau saya yang menjadi CEO-nya. Justru saya pengen Anda yang nge-lead this company. Apakah beresiko? Beresiko banget. Iya. Iya kan, kita nggak pernah tahu orang itu siapa. Tapi ya gimana ya, waktu itu udah Mary itu udah nafas aja nggak bisa, udah capek lahir batin, mental tuh. Waktu kita ketemu 2019 kan saya udah kayak orang nyawanya ngawang gitu. Fisik sama nyawa di mana gitu. Nah itu udah capek banget. Jadi mungkin Tuhan tuh juga apa ya, kalau emang belum ya belum aja. Nah pas sudah ternyata ya itu menjadi jalan keluar terbaik. Can you imagine dari kita tuh cuma tektokan tuh butuh cuma 3 bulan. Waktu due diligence yang sangat cepat loh itu. Ya karena ya mungkin emang itu udah saatnya gitu ya. Dan ternyata dari bulan Agustus kita kenalan, November kita tanda tangan, dan you know what, 2020 corona. Jadi kayak can you imagine kalau saya nggak dapat partner tuh gimana gitu kan? Iya. Nah, tapi timeline orang tuh kan berbeda ya, Mary ya. Gitu. Ada orang yang timelinenya itu ya setiap orang punya timeline masing-masing. Ketika banyak orang berat di masa corona itu adalah masa saya justru untuk istirahat dan healing. Saya posisi sebagai komisaris, saya mau istirahat dulu, ya ngawasin tapi kan nggak terlalu ini ya. Tiap hari saya naik gunung. Naik gunung tuh yang literally naik gunung wow. Dan itu kayak melepas semua energi buruk, berusaha berdamai dengan diri sendiri. Tapi ya itu prosesnya. Jadi 2020 saya sama sekali tidak bekerja setahun. Kalau tadi dibilang apa, ada sabbatical life, ini masih di rumah sih. Cuman bisa kebayang sih, sebelumnya kan mungkin kayak hampir 20 tahun kan ya running the company. Since 19. Dari usia 19 tahun. Wow. Dan itu benar-benar kayak istirahat setahun, bener-bener gemukin badan karena corona. Naik gunung gak ngefek mah. Terus 2022 oke, kita baru mari kita siap lari lagi. Nah saya juga ngasih target. Ya mungkin karena Mary tahu kan saya backgroundnya adalah anak tunggal. Jadi sudah dididik oleh orang tua dari zaman dulu adalah ya kamu harus bisa berdiri di kakimu sendiri. Jadi at the end of the day ketika saya memutuskan untuk istirahat juga harus ada timeline-nya. Dan habis itu harus lari lagi, ya kan? 2022 ketika enough, Januari saya udah masuk di kantor dengan pakaian yang paling cantik yang saya punya gitu ya. Ayo kita mau perang apa lagi? Mari gitu. Bukan perang sih, maaf. Mencari opportunity. Sudah siap lagi. Gitu. Oh, nggak bisa ngebayangin, nggak pernah ngebayangin Mbak Nilam benar-benar naik gunung. Naik gunung. Tapi memang benar sih, sometimes kadang-kadang kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, find peace. Karena kan saya nggak akan pernah bilang bahwa saya tahu apa yang Mbak Nilam rasakan, karena hanya Mbak Nilam sendirilah yang pada saat itu benar-benar bisa merasakan, karena just so many things kan. Dan bahkan ketika tadi Mbak Nilam bilang anak tunggal, sekuat-kuatnya dan semandirinya anak tunggal, tapi kalau di saat momen terendah harus kehilangan partner hidup, perusahaan, dan juga kehilangan ibu tercinta, dan itu semua di saat yang tahun yang sama. Kebanyakan orang udah give up aja terhadap hidup ini, dalam arti ya 3 hal penting dalam hidup tuh semua kan, family, wealth, benar, orang tua, udah gone gitu kan. Wealthnya kalau 0 masih mending, Mary, minus banyak. Jadi kayak ini dapat gono gini apa ya? Tapi itu cobaan sih, saya percaya. Masih gini kadang ya, ya orang itu roda pasti naik dan turun ya. Itu tadi saya bilang, berdamai dengan diri sendiri. Kita harus punya kemampuan untuk tahu batas kita di mana. Kita harus punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Itu berat loh, dan itu benar-benar susah. Nggak semua orang bisa seperti itu ya. Yang ketiga ya itu tadi, kita harus tahu kapan deadline untuk kita tenang, sembuh, tapi kemudian lanjut lagi. Seperti itu. Dan tahu apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dan berani untuk
berubah dan mengikuti apa yang benar-benar yang Mbak Nilam suka. Mungkin kalau di awalnya memang operation karena udah tercemplung di sana dan karena bertahun-tahun berproses di sana akhirnya bisa, tapi kan sebenarnya that's not the true potential of Mbak Nilam Sari. Iya. Tapi memang mungkin Nilam Sari atau Mary Riana yang sekarang ada di sini itu kan memang hasil proses yang sudah kita lalui ya. 19 tahun in the industry. Nilam yang sekarang hadir di sini ya melalui semua tempaan ini tadi dengan segala ups and down-nya. Seperti itu. Kalau dibilang bisa nggak sih ngelaluin itu lagi, belum tentu. Belum tentu, tapi paling nggak Nilam yang sekarang dengan akhirnya I found who I am right now, itu tentunya setelah melalui semua proses. Zaman dulu kan jadi CEO kayaknya keren ya gitu. Kerennya di kartu nama sih gitu kan. Tapi at the end of the day, ternyata saya cocoknya adalah di investor relation, atau saya cocoknya adalah di business development director, marketing director. Nah, itu kan something kita pelajari along the way ya. Iya, betul. Bagaimana Mbak Nilam bisa meneruskan tongkat estafet itu ke seseorang yang sekarang kan soalnya CEO-nya bukan Mbak Nilam ya, ke seseorang yang sebenarnya jauh lebih muda, bahkan saya dengar di bawah 30 tahun usianya. 28 tahun. Wow. CEO termuda yang membawa perusahaan IPO. Wow. CEO termuda. Oke. Memang basically beliau as a person sudah bagus ya, luar biasa. Beliau dulu juga pernah menjabat sebagai Presiden BEM di UNS. Jadi memang the way beliau menyelesaikan masalah, the way beliau memandang sebuah opportunity, the way beliau melakukan dealing dan lain-lain, itu menurut saya sangat mature untuk usia di bawah 30 tahun. Bahkan yang lucu ketika kita pencet bel, dia memberikan pidato perseroan. Saya nangis, saya coba dalam hati gini, umurmu ku piro to yo, kok kayak umur 50 tahun gitu loh. Udah kayak dewasa banget gitu kan. Terus dia ngomong, "Lah Bu, kan aku kelihatan tua banget." Gitu. Dan tapi ya semua orang mungkin punya bidangnya masing-masing ya. But actually dewasa kan tidak didefinisikan dengan umur ya sebenarnya. Tapi mungkin kita nggak pernah tahu juga apa yang beliau sudah lalui dalam hidup. As a person, so far secara kinerja juga saya cukup puas. Oke. Berarti dari SKB Food sendiri nih, kalau sekarang kan bulan Agustus, berarti hampir 1 bulan sebenarnya nih. 1 bulan, iya. Iya kan? Gimana? Apa saja yang sekarang menjadi plan dan rencana? Karena kan sebenarnya animo dari masyarakat juga luar biasa banget nih, di hari pertama aja juga oversubscribe dan bahkan bukan hanya itu aja ya, auto maksudnya reject detik pertama kita. Auto reject detik pertama. Keluaran kita naik sampai hampir 14.000 kali. Alhamdulillah. Allah baik sih, Allah baik. Terlepas dari semua Allah baik. Dan banyak juga apresiasi dari bahkan para petinggi-petinggi di Indonesia yang maksudnya we all celebrate that success karena kan menjadi contoh awal nih buat UMKM-nya juga ikut bergerak. Jadi memang yang namanya Mbak Raffi ini merupakan contoh UMKM yang pertama kali untuk going IPO kan, dari lantai trotoar ke lantai bursa, ya kan, dari gerobakan ke IPO, itu tagline yang selalu kita dengungkan ya kan. Nah jadi ketika kita juga mendengungkan suatu big ideas dan kita menjadi pendobrak, banyak sekali menteri, petinggi-petinggi yang kemudian mengapresiasi, termasuk terima kasih kemarin ucapannya loh, ya Allah, sama-sama. It means a lot, selalu mendukung, thank you. Jadi at the end of the day, kita satu-satunya yang memang akhirnya mendapatkan banyak apresiasi gitu ya dari menteri, karena memang ini adalah merupakan contoh kan, dan kita memberikan harapan baru untuk UMKM bisa naik kelas ke IPO. Seperti itu. Jadi sampai kemarin pun kita juga alhamdulillah bisa pencet tombol offline menjadi emiten ke-800, padahal baik sebelumnya kan pada online semua kan, online. Jadi kita datang ke bursa, kita bisa pencet online, plus juga Pak Menteri datang gitu kan, dan itu juga dikasih tahu baru bisa pencet online H-2,5. Ya Allah, itu kayak IO aja nggak ada yang mau handle. Terus lagi juga Menteri Hamzah bisa datang ya, plus at the end sebenarnya kita semua itu merupakan sebuah celebration di mana UMKM benar-benar bisa menembus dan mendobrak sebuah mimpi, dan bukti nyata bahwa pemerintah ketika mendukung UMKM kalau selama emang ada mau dan
dan benar-benar menginvestasikan ya untuk ke arah sana, bisa. Ada jalannya, ya. Tapi mungkin seperti kayak tadi Mbak Nilam bilang ya, kan semua ada steps-nya, ada langkah-langkahnya juga, atau kalau ibaratnya mobil tadi ada giginya, ya kan, nggak bisa langsung loncat juga. Nggak bisa, benar. Iya. Gigi 1, 2, 3, 4, 5 tadi, nah menuju sana. Ya. Tapi memang at the end of the day, maksudnya pemerintah pun juga menggiatkan kan UMKM supaya dan perusahaan-perusahaan gak cuma UMKM sih sebenarnya untuk going public gitu. Jadi supaya manfaatnya bisa dinikmati juga oleh publik gitu ya. Dan tapi terutama kalau menurut kami ini merupakan celebration untuk UMKM bisa bermimpi sampai sejauh mana. Tadi mau saya tambahin Mbak Mary, kalau tadi kan Mbak Raffi UMKM pertama yang bisa go franchise gerobakan. Yang kedua tadi ditambahin Miss Mary, UMKM yang pertama bisa keluar negeri. Iya kan, baru kita. Iya. Terus yang ketiga UMKM pertama yang IPO. Jadi at the end of the day sebenarnya Mbak Raffi ini kita punya visi misi ya, dan ini baru saya baca lagi loh, saya merinding baruan. Saya baca lagi Mbak Raffi itu kita punya visi misi bahwa kita pengen menjadi perusahaan makanan yang paling profitable dan berpengaruh. Nah kata berpengaruh ini memang dari dulu Mbak Raffi ini pendobrak market, yang paling rebel dalam tanda bagus ya, maksudnya kita mencoba berani untuk tadi mendobrak market yang sesuatu yang baru dengan segala resikonya. Seperti itu. Berarti total dari sejak usia 19 tahun sampai sekarang berarti kan udah lebih dari 20 tahun ya menjaga brand. Brand itu kan aset sebenarnya. Tapi sesuatu yang baik kalau nggak dijaga dengan baik bisa menjadi pedang bermata dua. Benar sekali. Agree. Bagaimana caranya Mbak Nilam bisa menjaga brand tersebut? Apalagi di tengah-tengah kan sempat ada ya insiden di mana itu kan sesuatu hal yang sebenarnya tidak baik di publik masyarakat kan, dengan ada perpisahan, perpecahan gitu. Satu lagi yang kita pelajari juga adalah menjaga brand itu penting, pasti penting. Tapi menjaga brand dan kemudian di jalan tidak mengalami sebuah challenge atau masalah itu hampir tidak mungkin. At the end kita pasti akan kena challenge atau masalah. Cuman at the end of the day bagaimana kita pada saat krisis itu juga bisa menanggulangi dan menghandle bad publicity tersebut. Bad publicity is not always bad kok kadang-kadang, karena saya basicnya adalah orang komunikasi ya. Dulu kuliah walaupun udah selesai gitu, lumayan lah dulu. Tapi pengaruh nggak sih sebenarnya di saat-saat ya pada saat itu ada perpecahan, ada pertengkaran, ada? Pengaruh sekali, pengaruh banget. Tapi at the end of the day, maksudnya bagaimana pembuktian kita after itu kan, itu yang paling penting. Jadi kadang kalau kita melakukan suatu kesalahan, orang akan lupa dengan semua achievement kita, hal baik yang sudah kita lakukan ya kan, kayaknya buruk, tapi ya udah nggak apa-apa, kita nggak akan bisa merubah judgement orang kok, kita terima aja. Tapi kita buktikan after itu siapa kita sebenarnya, bagaimana potensi kita, dan hasil aja yang berbicara. Sama halnya ketika kita IPO, Mbak Mary, to be honest, nggak semua orang merespon baik, nggak semua orang di media. Tapi ya udah kan kita nggak bisa menghandle juga ya omongan orang, pendapat orang seperti apa. Ya udah ke tim dan kita juga yang selalu kita dengungkan adalah nggak apa-apa, kita buktikan aja dengan hasil kerja kita. Udah. Abis kita mau membela diri mau apa juga ya kan? Enggak, bukan aku, enggak begini, harusnya begitu. Enggak bisa juga. Ya udah kita buktikan aja. Karena ya mau seberapa banyak pun kita memberikan penjelasan kepada orang yang memang nggak akan pernah bisa mendengarkan, ya nggak akan pernah berakhir juga gitu. Dan kemarin tuh juga lucu sih, banyak banget orang komentar-komentar yang agak negatif. Wah itu menyakitkan ya. Tapi pikir saya ya, ini kan sama aja kayak komentator bola. Iya kan, kalau komen, wah harusnya ke kiri, harusnya apa, itu kan offside, harusnya apa, wah udah segala macam kan. Tapi at the end of the day, memang bisa main bola, belum tentu kan, jago banget gitu. Kalau komen mah jago, semua orang jago. Bahkan apa komentar terpedas atau yang? Ya banyak lah, dibaca aja di Google sendiri. Gitu. Cuman ya udah gitu, kita yang nggak apa-apa. Dari dulu sebenarnya nggak cuman ketika IPO ya, sebelum IPO, even kita
baru divorce, baru pecah kongsi dan lainnya tuh banyak. Tapi gak apa-apa, ya udah kita buktikan aja. Yeah. Dan satu isu lagi sebenarnya yang saya tuh kadang agak ngenes di Indonesia. Kita mungkin ada di lingkungan yang alhamdulillahnya ya alpha female tuh diterima di masyarakat ya. Okay. Tapi ketika something happen, Indonesia ini ternyata sangat judgmental masih. Dan justru yang paling banyak mengkritisi perempuan adalah perempuan itu sendiri. In terms of kita saling mensupport, banyak juga yang akhirnya makin menjegal gitu kan. Okay. Nah ini sesuatu yang kadang menurut saya harusnya sudah ada equalitas ya dalam bagaimana kita menjalankan sebuah potensi bisnis. Kita juga harus equal memberikan kesempatan gitu kan. Dan juga kayak contohnya di politik aja deh, perempuan juga masih belum banyak, kuota berapa persen kemarin tuh belum nyampe juga kan. Nah sama di bisnis juga, mungkin kelihatannya banyak karena saya sama Mary berteman, tapi kan belum tentu juga di luar sana ya gitu. Jadi ini baru saya sadari adalah ketika saya pecah kongsi, banyak banget orang yang judgmental gitu. Ketika melihat saya merunning perusahaan yang baru, memberikan banyak judge tanpa even tahu saya siapa, bagaimana dan lainnya. Maksudnya apa? Mereka menganggap bahwa ini nggak akan bisa lah. Perempuan nggak akan bisa. Perempuan bisa apa sih? Dan itu yang ngejudge banyak perempuan sendiri loh, malah justru gitu. Nah justru kalau laki-laki ya dianggap biasa. Laki-laki kerja keras ya emang tugasnya dia. Laki-laki emosional itu tegas. Laki-laki salah ngambil langkah ya nggak apa-apa, part of resiko. Tapi ketika perempuan emosional, tuh kan emosional gitu. Terlalu bawa perasaan. Lagi mau periodnya gitu kan, selalu begitu kan. Atau kalau enggak laki-laki perempuan salah ambil langkah, tuh kan nggak pengalaman gitu. Kalau enggak ngerti apa. Atau kalau kita dominan nggak bisa diatur nih pasti. Nggak bisa diatur. Bener. Padahal sebenarnya kita melihat aja based on scope pekerjaan dan profesionalitas ya gitu. Tapi itu tadi Mary, kembali lagi kita mau mengelak, mau ngomong apapun nggak akan ngefek juga kan. Ya udah kita hadapin aja. Diterima aja. Kita buktikan dengan hasil. Itu setuju banget. Daripada meluangkan waktu untuk membalas komentar dan memikirkan menjawab seperti apa, mendingan luangkan waktu ya untuk bikin karya dan ya go for the next one, ya kan? Setuju. Dan setuju banget kalau tadi Mbak Nilam bilang bagaikan kayak komentator bola gitu. Saya selalu membayangkan sama aja kayak lagi pertandingan tinju, ya kan? Mau orang komentar asalkan dia masih di luar ruang ring tinju, saya akan lebih appreciate orang yang berani masuk ke dalam ring tinju itu dan ya bertarung gitu. Yang di luar kan cuma bisa komentar doang, tapi kan yang menghadapi pukulan dan tantangannya kan yang berada di ruang tinju itu. Gitu. Kita tidak ada di sepatunya mereka ya, jadi kita tidak bisa tahu keadaan sebenarnya. Okay. Wow, but you are truly tough woman. Thank you. Kan disupport Mbak Mary juga selalu. Thank you so much. Thank you. Apa yang membuat seorang Nilam Sari bisa begitu kuat? Apa ya? Ya itu bingung juga. Pertama yang saya rasakan ya, mungkin itu yang paling utama sampai sekarang, doa ibu. Walaupun ibu saya udah gak ada, gak tau kerasa sampai titik ini, mau nangis kalau mesti kayak gini. Itu kayak bener-bener karena dijagain sama doa ibu. Saya banyak dapat keberuntungan. Mbak Mary ketemu partner itu kan juga keberuntungan juga ya. Walaupun ada proses due diligence seleksi ya, kita name it apalah. Kalau kita gak punya keberuntungan juga gak sampai di sini gitu ya. Yang kedua, memang dididik dari kecil kita anak tunggal, harus bisa hidup. Yang saya pikirkan adalah ya keluarga saya lah orang tuanya sekarang, ya kan. Bapak udah bergantung kan, bapak udah sepuh, udah bergantung ke saya, anak-anak juga ke saya. Yang ketiga, nah ini saya cukup beruntung banget untuk menemukan pasangan hidup baru. Pasangan hidup saya yang sekarang ini orangnya sangat dewasa, ngayomi,
dia itu adalah seseorang yang sangat mensupport saya apapun yang saya lakukan. Ketika ia mulai mempertanyakan diri saya, dia adalah supporter terbesar. Dan dia selalu bilang, aku aja percaya sama kamu, kenapa kamu kok ragu? Gitu kan. Jadi kayak 24 hours, ketika dulu ya saya lagi bener-bener trauma, stres apa, itu dia selalu ada. Kalau sekarang mah udah normal ya, alhamdulillah udah lebih normal lah gitu kan. Ya kita melewati sebuah trauma itu kan tidak gampang ya. Sekarang udah lebih normal, tapi ketika dulu tuh dia bener-bener yang membuat saya sober dan waras seperti sekarang. Seperti itu. Jadi cukup bersyukur banget dikelilingi orang-orang baik dan teman-teman yang baik juga. Banyak teman-teman yang mulai dibuka tabirnya gitu kan. Banyak juga, nggak semua orang punya intensi bagus ke kita kan. Satu-satu dibuka, ya udah nggak apa-apa, nggak usah sakit hati. Tapi kan kita tahu, oh ya udah yang ini berarti harus kita lepas. Cukup kenal aja, bukan berarti musuhan. Tapi yang baik-baik ini berarti menjadi inner circle kita, seperti itu. Iya, ya, in every crisis ya memang itu adalah waktunya untuk pembersihan, waktunya untuk perubahan, waktunya untuk kita find the real true about ourselves, the real true about our friends, basically yaitu waktunya untuk memisahkan lah yang mana yang memang sengaja dipisahkan oleh kehidupan, yang mana yang memang benar-benar tetap stay. Berarti sudah pernah ngalami juga ya. Ya sama lah ya, kurang lebih hidup biasanya begitu ya. Iya, pernah mengalami krisis lah. Kalau kita selama kita masih di atas tanah, kita pasti akan selalu mengalami krisis. Satu-satunya kita nggak mengalami krisis ya ketika kita sudah di bawah tanah, alias sudah nggak hidup lagi sebenarnya. Bener nggak? Benar banget ya. Iya. Tadi Mbak Nilam sempat bilang bahwa ibu walaupun udah nggak ada, pasti karena doa ibu itulah yang bisa membantu dan membawa Nilam sampai hari ini. Dan sekarang bisa IPO, wah, nggak pernah nyangka sekarang bisa IPO, mencet bel, and you look so happy. I'm so happy to see you are happy. Iya. Ini mau nangis mesti kalau ingat ibu. Iya, jadi apa yang mungkin Mbak Nilam ingin ucapkan ke ibu kalau dia sekarang ada di sini? Terima kasih untuk semuanya, didikannya, doanya. Kalau ada ibu susah. The way dia merawat dan membesarkan ya. Bahkan dalam masa krisis dia yang membesarkan anak saya gitu, maksudnya dia yang men-take over gitu saat itu. Jadi kayak my mom is everything. Dan zaman dulu itu kan kita cuma bertiga ya, bapak, saya, sama ibu, itu udah kayak kemana-mana bertiga. Gak tau kenapa kerasa banget bahwa saya hari ini bisa sampai di titik ini, bisa sampai cukup beruntung, bisa. Kan roda kehidupan tuh berputar ya, tapi kadang kan nggak semua orang punya kesempatan lagi untuk bisa sampai di sini. Itu saya megang banget prinsip-prinsip yang beliau ajarkan. Beliau tuh adalah orang, ibu saya tuh biasa aja Mbak Mary, biasa aja. Tapi ketika meninggal tuh orang yang berduka itu ya Allah banyak banget, dan dari mana aja yang saya nggak pernah tahu gitu ya. Ternyata dalam masa hidupnya beliau banyak menolong orang. Nah, mungkin kalau ditanya apa misi hidup saya setelah ini, adalah pingin banget bisa menjalankan apa yang ibu saya jalankan, meneruskan ya, membantu orang gitu sih. Dan saya merasa banget mungkin saya ini ibaratnya kayak mendapatkan banyak bantuan dari orang karena kebaikan yang ibu tanam dulu semasa hidupnya. Jadi sekarang tuh banyak banget orang yang membantu saya gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa melakukan hal yang sama ke anak saya gitu kan. ya namanya kita manusia kan, kita mencoba untuk melakukan yang terbaik ya. Iya. Dan ini adalah kesempatan baru untuk journey yang baru, ya kan, untuk itu tanggung jawab yang baru, the new chapters.
memulai hidup baru. Memulai hidup baru. Aduh, jadi nangis pasti kalau udah urusan ibu. Iya, tapi itu sih, itu satu hal yang saya selalu yakinin sih Mbak Nilam, karena apapun juga yang kita lakukan, asalkan kita lakukan dengan niat baik, berprasangka baik, dan tetap lakukan dengan baik-baik, itu pasti bukan hanya hasilnya baik ya, tapi pasti kan hidup akan mengirimkan orang-orang yang baik juga yang akan mendampingi dan menolong kita gitu. Benar. Jadi ya, I'm so happy. Cukup bahagia mendapatkan kesempatan kedua, itu aja sih. Gak semua orang kan bisa mendapatkan itu. Dan alhamdulillah hari ini bisa hadir di sini depan Mbak Mary. Terima kasih udah diundang lagi. Ternyata Allah masih memberikan kesempatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi yang memberikan orang lain kesempatan. Ya, kita bisa menolong orang supaya orang tuh bisa bangkit dari keterpurukan. Iya, betul. Every pain has a purpose. Yes. Setiap duka, setiap luka itu pasti selalu membawa makna. Nah, jadi untuk Mbak Nilam sendiri nih, makna terbesar apa yang Mbak Nilam dapat sehingga mungkin para wanita di luar sana mungkin pasti ada juga mengalami masa-masa yang sulit, yang mungkin kayak ya itu sih, kalau Mbak Nilam bilang mempertanyakan diri sendiri, itu pasti akan menjadi pertanyaan banyak wanita terhadap dirinya kan. Benar. What's wrong with me? Apakah ini salah saya? Apakah saya bisa? Ini kenapa gitu? Iya, benar. Mungkin sama seperti perempuan lainnya, dan mungkin nggak tahu Mary pernah nggak ngalami itu juga. Tapi saya rasa banyak banget perempuan di luar sana yang kita itu insecurities terhadap diri kita itu tinggi banget ya. Bagus sih kalau kita mempertanyakan diri sendiri, berarti kan kita cukup bisa berkaca ya. Tapi at the end of the day, kalau nggak balance, wah ini bahaya nih. Kita yang justru menyerang diri kita sendiri. Padahal harusnya kita bisa mendobrak market, ini malah kenapa kita malah nyerang diri kita sendiri. Jadi udah kalah dulu sebelum berperang gitu kan. Nah, mungkin buat perempuan di luar sana, you need to believe in yourself gitu. Kita semua punya potensi bahwa Nilam atau Mary itu bukan cuma sekedar istrinya siapa yang menjadi akhirnya namanya Bu siapa gitu ya, tapi kita ini punya nama dari bapak kita dan ibu kita yang melahirkan kita. Jadi kita harus believe bahwa Mary atau Nilam tuh punya potensi, punya keberadaan, punya eksistensi, punya achievement, punya kerja gitu ya. Itu yang harus kita pahami dulu. Dan yang kedua, kita bukan cuman sekedar perempuan yang berhak untuk hidup ya, dan kemudian nanti akan menjadi istrinya siapa atau ibunya siapa, tapi at the end of the day kita harus tahu bigger purpose kita apa. Banyak-banyak sekarang di Indonesia kadang kita memikirkan bahwa mengurus keluarga itu sudah gitu ya, nggak ada masalah kalau emang itu menjadi tujuannya kan. Tapi kembali lagi, saya nggak bisa ngejudge karena setiap orang kan keadaannya berbeda ya, Mbak Mary. Kita nggak bisa juga, tapi saya jadi ibu rumah tangga, tapi kita mungkin nggak tahu keadaannya seperti apa. Cuman kita juga bisa loh sebenarnya, saya juga ngurus keluarga, tapi at the same time bukan berarti harus jadi pengusaha, bukan berarti harus jadi motivator, influencer kayak Mbak Mary, bukan. Tapi maksudnya at least kita mempunyai sebuah daya dan upaya untuk bisa membantu orang di sekitar kita. Membantu itu macam-macam kok, nggak harus yang empower dengan bisnis. Kalau Miss Mary dengan kata-kata yang inspirasional, semangatin gitu, nggak harus begitu. Tapi kadang mungkin membantu tetangga, membantu teman, membantu adik, membantu siapa, itu juga something. Nah, at the end of the day, juga ketika kita punya karya dan punya pencapaian, pasti berbeda dengan kita yang memutuskan untuk mungkin yang ya udah gini aja lah gitu. Saya percaya semua orang pasti punya potensial. Tapi kembali lagi, timing setiap orang dan timeline setiap orang tuh beda-beda. Bukan berarti ketika sekarang Anda baru melahirkan, mungkin di rumah yang mendengarkan ya lagi ngurus anak, kok aku gini-gini aja. Enggak. Tapi ada saatnya. Mungkin sekarang baru menikah gitu ternyata hamil kan ya harus istirahat dulu. Terus itu punya anak, harus ngurus anak dulu. Tapi setelah itu kan kita bisa berkarya setelah anak mungkin udah TK, udah SD gitu ya. Nah,
atau mungkin nanti setelah anak udah gede baru dilepas, baru bisa. Enggak masalah. Timeline orang itu masing-masing. Enggak bisa disamaratakan. Contohnya aja, ketika dulu saya lagi jatuh, Mbak Mary lagi naik-naiknya kan. Setiap orang kan beda, masing-masing ya, masing-masing gitu. Tapi mungkin saya dulu mulai bisnis jauh lebih dulu daripada Mbak Mary kan. Nah, jadi kembali lagi timeline orang masing-masing. Tapi saya percaya perempuan itu punya potensial yang lebih hanya dari kita sendiri ya. Kita bisa creating better world and better place. Setuju. Itu saya setuju. Apapun pilihan kita, baik itu mau bekerja maupun jadi ibu rumah tangga, ya kan, mau melahirkan dan full time atau apapun itu pilihannya, yang paling penting adalah ya kita percaya ini adalah keputusan kita, lakukan 100% sungguh-sungguh dan jadilah terbaik gitu di bidang itu. Mau ibu rumah tangga kayak mau kerja kayak, yang paling penting tetap berkarya dan berguna. Itu aja sih. Benar. Berkarya dan berguna, dan kita happy dan bahagia. Konten dengan diri sendiri itu saya rasa merupakan isu paling berat ya, karena kadang kita bisa mempunyai begitu banyak achievement, tapi dia tidak konten. Dia selalu merasa gelisah, kok temanku lebih sukses ya, kok yang ini lebih oke, kok ini baru dapat award ini, itu juga tersiksa. Buat apa gitu ya. Nah, ada juga ibu rumah tangga yang ternyata dia sangat bahagia dan itu emang kontennya dia di situ gitu. Itu menurut saya lebih oke gitu. Karena ya at the end dia mencurahkan hidupnya untuk keluarganya gitu. Dan kita harus tahu purpose-nya dulu di mana. Setuju. Dan banyak orang nggak sadar, khususnya banyak wanita mungkin nggak sadar, seringkali mereka mensabotage dirinya sendiri. Benar. Yang membuat dirinya sendiri nggak bahagia gitu. Bukan orang lain sebenarnya, ya dia mensabotage dengan pikirannya dia, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan label yang dia berikan kepada dirinya sendiri gitu kan. Jadi ya awareness is important sih. Kalau kita nggak happy dengan lingkungan ini, tinggalkan. Ya udah. Jangan maaf, kadang banyak yang iya enggak. Kita sudah bertarung dengan waktu gitu. Dan kadang kita harus berani melakukan lompatan dalam hidup. Karena saya ngomong gini bukannya apa Mbak, karena saya juga udah pernah gitu kan. Nah, untuk keluar dari lingkungan yang toksik gitu kan. Dan kita menemukan the true potential. Kadang itu bisa dengan pasangan, kadang bisa dengan pekerjaan, kadang bisa lingkungan pertemanan, kan banyak ya skupnya ya. Tapi kita harus tahu di mana kita dihargai. Dengan lingkungan yang salah, sebuah karya kayak gini bisa nggak dihargai, tapi di lingkungan yang benar seperti ini harganya bisa miliaran. Nah, iya kan, kita harus nemuin nih potensi kita di lingkungan yang mana dan kita dihargai dengan benar. Iya. Wow, thank you so much buat sharingnya. Sama-sama. Thank you so much juga udah berbagi pengalaman dan mau terbuka juga untuk bisa menceritakan masa-masa sulitnya. Tapi ya ini sih, lagi-lagi ini menjadi pembuktian bahwa dari lantai trotoar bisa ke lantai bursa, UMKM juga bisa naik kelas gitu, dan kedepannya pasti masih banyak hal yang bisa dilakukan juga. Dan ini contoh nyata bahwa ya kalau Mbak Nilam aja bisa, yang lain juga bisa. Insya Allah. Tentunya kembali lagi timeline orang beda-beda. Iya. Tapi saya percaya sih Mbak Mary, selama kita ngusahain pasti ada jalan. Amin. Selama kita tetap berusaha, pasti akan ada kesempatan. Benar. Oke. Terima kasih udah diundang. Sama-sama, sukses terus berarti. Sama-sama. Buat Raffi ya sekarang ya kodenya ya. Kode emitannya Raffi. Oke. Dan nanti kita nantikan juga target-target berikutnya ya. Siap. Karena kan dengar-dengar dari setelah IPO ini udah banyak hal yang akan dilakukan nih. Benar gak? Ya banyak banget. Kebetulan sekarang sudah, karena memang sadar ya, senangnya yang saya bilang tadi adalah menggali sebuah opportunity gitu, dan lebih kenalan dengan orang dan lainnya. Dan saya senang di bidang education juga, jadi sekarang ada konsultan untuk di franchise gitu ya. Terus juga ada beberapa bisnis lain, tapi at the same time kita juga lagi mulai masuk ke konsultan IPO seperti itu. Yes. Ya, dan Raffinya sendiri juga terus berkembang. Kan sudah ada tim yang profesional di sana ya. Alhamdulillah sih so far so good ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa terus membawa amanah yang memang sudah diberikan ke kita. Terima kasih supportnya. Sama-sama. Terima kasih doanya dan lainnya. Jadi kayak aduh, ini benar-benar masih seperti mimpi sih. Terima kasih banyak.
mimpi yang menjadi nyata Amin. dan Amin. akhirnya membuka jalan bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih. Amin. Amin. Thank you sekali lagi. Sama-sama. Sukses terus buat Mbak Nilam. Sama-sama. Salam buat anak-anak juga di rumah. Siap. Sama-sama. Salam juga buat keluarga. Yes, Ya, thank you. Sama-sama.